Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Kadri, Stambuk A24119052, di mana saya buat presentasi atau PPT ini untuk bertujuan memenuhi eh, tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Matematika 3, di mana materi sini ada 4. Yang pertama yaitu teorema residu, yang kedua transformasi Laplace, yang ketiga transformasi Fourier, dan keempat fungsi delta Dirac. Ya, lanjut ke materi yang pertama yaitu teorema residu. Teorema residu merupakan salah satu materi matematika dari fungsi kompleks. Dalam hal teori residu diaplikasikan untuk menghitung suatu integral, khususnya integral tak wajar dan integral fungsi trigonometri. Teorema residu dinyatakan dalam bentuk integral tertutup C f dan kurung Z dx dz sama dengan 2pi i dikalikan dengan jumlah residu dari F. Integral tersebut dihitung dengan arah berlawanan jarum jam pada kurva C. Ya, lanjut ke contoh soal. Di mana contoh soal yang ini yaitu tentukan residu pada semua titik singular pole dari fungsi f dan kurung z sama dengan 4 per 1 tambah z pangkat 2. Ya, langsung ke pembahasan jawabannya, yaitu fungsi itu dapat ditulis menjadi f sama dengan f z sama dengan 4 per dalam kurung z tambah i dikalikan dengan z minus i. Diperoleh titik singular z0 sama dengan minus i dan z0 yang kedua itu sama dengan positif i atau i yang masing-masing berorde 1 alias kutub sederhana. Jika diambil p dalam kurung z sama dengan 4 dan q dalam kurung z sama dengan 1 tambah z pangkat 2 dengan menggunakan rumus residu z sama dengan 0, f dalam kurung z sama dengan residu z sama dengan 0, p dalam kurung z per q dalam kurung z sama dengan menjadi p z0 per q aksen z0. Diperoleh residu z sama dengan i minus 4 per z pangkat 2 tambah i sama dengan 4 2z, di mana z sama dengan minus i menjadi 4 minus 2i atau sama dengan minus 2 per i dikalikan dengan i per i menjadi 2i, dan residu z sama dengan i 4 per z pangkat 2 tambah i menjadi 4 per 2z, di mana z sama dengan minus i menjadi 4 per 2i atau 2 per i dikalikan i per i menjadi minus 2i, sehingga diperoleh untuk titik singular z0 sama dengan positif i, residu fungsinya adalah minus 2i. Sedangkan untuk titik singular z0 yang kedua minus i, residu fungsinya adalah 2i. Lanjut ke materi kedua, transformasi Laplace. Di mana transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Definisi formal. Transformasi Laplace dari suatu fungsi f t yang terdefinisi untuk semua nilai t real dengan t lebih dari atau sama dengan 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai fs sama dengan Laplace buka kurung kurawal ft kurung kurawal sama dengan
integral dari 0 minus sampai ke tak hingga, di mana E pangkat minus ST FT dt. Limit bawah minus 0 adalah kependekan dari limit epsilon mendekati positif 0, di mana epsilon dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta Dirac delta t pada 0 jika terdapat suatu impuls dalam ft pada 0. Secara umum parameter S berkompleks S sama dengan sigma ditambah I omega. Contoh soal, andaikan fungsi f terdefinisikan untuk t lebih dari atau sama dengan 0, transformasi Laplace dari dinyatakan dengan fs sama dengan Laplace dalam kurung kurawal f didefinisikan oleh fs sama dengan Laplace ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga ft e pangkat st dt jika limitnya ada. Contoh, L E pangkat AT sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat AT kali dengan E minus ST dt menjadi integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus dalam kurung S kurang A tutup kurung T dt. L kurung E AT sama dengan 1 S kurang A. Contoh lain, L cos BT sama dengan integral 0 sampai tak hingga E minus pangkat minus ST cos BT dt menjadi S per S pangkat 2 tambah B2 B pangkat 2 L kurung Tn sama dengan integral 0 sampai tak hingga T pangkat N E pangkat minus ST dt menjadi sama dengan N per N tambah 2 tambah 1, dimana L Laplace TR sama dengan integral 0 sampai tak hingga TR E minus pangkat minus ST dt sama dengan gamma dalam kurung R tambah 1 tutup kurung per S pangkat R tambah 1. Laplace pangkat AT cos BT sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat AT cos BT E pangkat minus ST dt menjadi integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus dalam kurung S kurang A kurung T cos BT dt sehingga diperoleh perolehannya yaitu S kurang A per dalam kurung S kurang A kurung pangkat 2 tambah B pangkat 2. Lanjut ke materi ketiga yaitu transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier dinamakan atas Joseph Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi
sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien amplitudo. Ada banyak variasi yang berhubungan dekat dari transformasi ini tergantung jenis fungsi yang ditransformasikan. Lanjut, sifat-sifat transformasi Fourier. Yang pertama yaitu teorema linearitas. Jika F1 dalam kurung J dikali J omega sama dengan epsilon dalam kurung F1 T dan F2 J omega sama dengan sigma F2 T, maka diperoleh sigma alpha I alpha 1 dikalikan dengan F1 T tambah dengan alpha 2 F2 T sama dengan A1 jika F besar 1 J omega tambah A2 F2 J omega sedangkan diferensial dan integrasi jika F J omega sama dengan epsilon Ft, maka epsilon df per dt sama dengan J omega F besar J kali omega, dan epsilon dalam kurung kerawal itu ini integral 0 sampai T Ft dt tutup kurung kerawal sama dengan 1 J omega dikalikan dengan F J omega. Yang ketiga itu sifat transformasi Fourier, yaitu jika Fj sama dengan omega sama dengan epsilon Ft, maka epsilon F at dalam kurung kurawal F at sama dengan 1 nilai mutlak A dikalikan dengan F dalam kurung J omega per A. Lanjut, sifat-sifat transformasi pergeseran waktu. Jika F J omega sama dengan epsilon Ft, maka epsilon F dalam kurung T kurang T0 tutup kurung kurawal sama dengan E pangkat minus J omega T0 dikalikan dengan F J omega. Sedangkan pergeseran frekuensi jika F J omega sama dengan epsilon Ft, maka F J omega kurang J omega 0 sama dengan epsilon buka kurung kurawal E pangkat J omega 0 kalikan T dikalikan F T. Yang terakhir yaitu sifat-sifat transformasi Fourier, diferensiasi dan integrasi pada domain frekuensi. Jika F J omega sama dengan epsilon Ft, maka diperoleh df J omega per d omega sama dengan epsilon buka kurung kurawal minus J df T tutup kurung kurawal. Contoh soal. Tentukan transformasi Fourier dari X dalam kurung N sama dengan A pangkat nilai mutlak N minus 1 kurang dari A kurang dari 1. Jawab. X N sama dengan X1
dalam kurung N tambah X2 dalam kurung N, di mana X1-nya N sama dengan A pangkat N 0, di mana N lebih dari 0 lebih dari atau sama dengan 0 atau N kurang dari 0. Sedangkan X2 N sama dengan di mana A pangkat minus N, di mana N kurang dari 0 dengan 0 N lebih dari 0 N lebih dari atau sama dengan 0. Lanjut materi terakhir, fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac adalah fungsi yang luar biasa karena hanya mempunyai nilai di satu titik dan 0 di tempat lain, dan hasil integralnya sama dengan 1. Delta Dirac, suatu gaya dengan impuls 1 bekerja selama waktu epsilon. Gaya tersebut dapat diformulasikan sebagai dA epsilon sama dengan dimana 1/epsilon jika A kurang epsilon per 2 kurang dari atau sama dengan T kurang dari A ditambah epsilon per 2, sedangkan 0 T lainnya. Untuk A lebih dari 0 dan epsilon lebih dari 0, jelas bahwa impuls dari dA epsilon T adalah 1. Selanjutnya delta Dirac diperkenalkan sebagai limit dari dA epsilon T atau delta A T limit epsilon mendekati 0 menjadi dA epsilon T. Jelas bahwa impuls dari delta A T tetap bernilai 1 atau integral 0 sampai tak hingga delta A T dt sama dengan 1. Dengan demikian, fungsi delta Dirac bernilai 0 untuk T tidak sama dengan A dan bernilai positif tak hingga untuk T sama dengan A, atau delta A T sama dengan positif tak hingga jika T sama dengan A, sedangkan 0 jika T tidak sama dengan A. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.